Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, selamat datang di channel YouTube Iqbal Hanur. Jadi, ini merupakan video yang udah di request ya. Seperti biasa ini kita nggak nasa teknikal, yang mana itu sebenarnya udah di request oleh teman-teman yang berada di group thread with Iqbal yang ini sebenarnya di hari Senin kemarin ya sekitaran ini. Seharusnya ini saya udah bisa nge-record jadi hari Selasa pagi itu udah mulai teman-teman nonton. Cuman masalahnya karena saya lagi ada kesibukan dan segala halnya, jadi saya baru bisa nge-record sekarang posisinya itu di jam 1.17 waktu Indonesia Barat di hari Rabu. Nah, jadi Rabu pagi nanti teman-teman baru bisa ngelihat ini saham yang udah di requestnya. And then kali ini ya di seperti biasa tentunya kita akan ngebahas nih 10 nih daily analisa teknikal. Dan juga nanti di video selanjutnya situ saya akan ngebahas untuk solusi saham nyangkut untuk di playlist baru YouTube kita ya. Nah, di sini. Oke. Nanti untuk teman-teman juga ya di sini update berita saham. Nanti untuk di hari Kamis saya bakalan ada update lagi untuk berita terbaru ya, yang mana nanti di sini ada berita indikator ekonomi akan membawa pergerakan ISG. Ya, untuk di bulan April ini lagi ya, satu bulan ini terkhusus. Oke, seperti biasa kita langsung saja membahas pergerakan bagaimana IHSG ya. Ini dulu lah, IHSG dulu lah paling penting ya. Nanti baru kita 5 saham lagi, di situ baru kita ngebahas solusi saham nyangkut. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini nah, kenapa di sini kita ngelihat di market indeks Amerika itu mengalami merah. Nah, seperti ini Dow Jones ada 0,89%, ini terkoreksi ya. Nasdaq ini terkoreksi 0,79%, di S&P 500 juga 0,69%. Kalau kita lihat di sini juga data update-nya, ini tiga-tiganya juga lagi pada merah ya. Oke. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu ya? Karena di sini ya, kita lihat di seperti yang biasa ya ini bagi teman-teman yang belum ngerti yang akan saya bilang, ini teman-teman bisa nonton video ini maupun video yang ini ya, karena ini kalau teman-teman udah menonton video dua ini teman-teman bakalan tahu oh ternyata ini masuknya Bang Iqbal ya gitu. Dan juga untuk makroekonomi seperti yang biasa saya sebutin kepada teman-teman, bagaimana fundamental ekonomi global itu akan saya bikin untuk di video playlist terbarunya lagi. Dan itu bakalan teman-teman ngerti bahwa kenapa saya ini bisa memprediksi ya 5 kejatuhan ya. Seperti ini. Rupiah tembus 17.000 per dolar, IHSG crash, Bitcoin crash, dan emas menyentuh antam 2 juta. Terus apa namanya? Ini Donald Trump menang election, itu kenapa saya bisa ya? Nanti teman-teman bakalan tahu kenapa saya itu bisa gitu. Jadi teman-teman juga bisa lah follow Instagram saya ini yang pengen ngebaca ini, dan nanti untuk Q&A di DM saya itu juga udah bisa bakalan saya balas satu-satu, dan nanti saya bakalan juga bikin beberapa kayak event polling atau Q&A dari teman-teman yang ada di Instagram, itu bakalan saya upload di Instagram ya, di story Instagram gitu ya. Boleh juga ini di follow Instagram saya. Nah, oke. Jadi, nah, kenapa ini market bisa merah? Karena itu di besok hari ya, di hari Kamis ya, di jam 1 malam ya waktu Indonesia Barat, itu ada namanya FOMC statement sama ya Fed interest rate decision, yang artinya di sini merupakan keputusan Bank Sentral Amerika atau The Fed, itu apakah itu mereka ini akan mempertahankan suku bunganya, memotong suku bunganya, maupun menaikkan suku bunganya. Karena ini merupakan menjadi hal yang sangat penting bagi IHSG kita yang kita ini cintai walaupun kadang bikin kesal ya. Nah, jadi ini merupakan data yang sangat-sangat penting lah di hari besok. Nah, jadi ini bagaimana ya penjelasan lebih detailnya itu saya akan ngebahas di besok hari lah, hari Kamis ataupun di hari Jumat nih bakalan saya bahas lagi dalam bentuk video ini, oke? Jadi ini kenapa untuk indeks Amerika itu hari ini mengalami terkoreksi ya. Ini juga kita lihat heat mapnya, ini juga udah pada merah ya. Nah, kalau kita omongin ya, ini ntar ya. Kalau kita lihat seksama ya teman-teman, ini ya
saya kemarin kan padahal ini kayak teng 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 dengan happy happy ya ngegambar ini tidak ada ya langsung spontan aja saya bikin chart kayak gini ya nggak ada terlalu event atau lah karena ini insting saya. And then ya bisa jadi besok hari Rabu pagi ini sampai sore ISG mungkin sedikit ada pantulan spike itu baru dia langsung terkoreksi. Apakah terkoreksinya itu lebih tajam hari ini atau langsung selama 2 hari ini bisa ke 6.771 ya why not? Ini kemungkinan bisa jadi ya. Itu untuk ISG kedepannya dari segi chart. Jadi ya perlu diperhatikan lagi untuk di hari Rabu ini dan juga hari Kamis ya. Oke, itu perlu diperhatikan lagi lah. Semoga ini besok ISG langsung junam parah ya biar ini pas dengan sesuai yang udah saya gambarin ini. Nah ini kan pas nih. Pap. Nah ini pijakannya juga pas ya. Ini nggak ada saya rombak ya, atau saya modif ya. Jadi memang ini spesial ya. Pasti teman-teman heran. Kok bisa ya Bang Yubal bisa ngepas gitu. Ya namanya insting saya tuh nggak pernah meleset ya guys. Ya nih ini. Ini mungkin saya adalah satu-satunya orang Indonesia yang bisa memprediksi secara akurat. Di saat emas Antam kemarin nyentuh 2 juta langsung terkoreksi kan. Di saat ini rupiah menyentuh 17.000 langsung terkoreksi ke 16.400 gitu. Haha. Oke. Jadi ya Instagram saya ini masih kecil, follower saya masih kecil. Ya itu kan hanya saya karena baru nge-start nih di pertengahan Juni atau pertengahan akhir tahun pertengahan tahun 2024 kemarin. Kalau saya udah nge-start dari dulu ya pasti saya udah inilah setara sama kayak influencer besar Hanatan. Saya terima kasih ini kepada teman-teman yang udah bergabung ya, yang baru join juga ini udah terima kasih banget lah. Ini udah 300 subs dari grup free Telegram kita yang bakalan kita up kalau ada momentum keren atau cakep lah di swing ini maupun day trading seperti BSJP kita akan share terus. Dan YouTube ini juga ada 325 subs dan terima kasih ya teman-teman yang udah support saya. Oke ya. Nih berita yang paling penting juga ini ya. Mana nih ya? Nah, ini ada bilang Paul Tudor ini John says stock market will hit new low even if Trump ya cuts China tariff to 50%. Ini merupakan hal yang sangat perlu kita ingatkan kembali lah. Ini saya copy dulu lah ke grup biar ini nanti teman-teman bisa ngebaca beritanya dan apa yang udah saya proyeksikan itu beneran insya Allah itu bakalan sampai lah atau beneran kejadian. Nah, oke. Di sini antara. Nah, oke ya. Ini teman-teman semuanya. Ini kan di sini Paul Tudor ngomong ya kalau ini, nah miliarder ya. Jadi ini hitungan dolar ya, artinya triliuner ya. Hedge fund manager Paul Tudor Jones mengatakan di hari Selasa bahwa saham akan menyentuh titik terendahnya meskipun ini Presiden Donald Trump itu menurunkan tarif agresifnya kepada Cina. Nah, berarti dia berspekulasi atau mengatakan bahwa ini pasar saham tidak cocok dengan kondisi saat itu. And then apa yang sudah saya katakan ya, berarti ini ngedam ya ISG besok ini udah mulai hari-hari 9 Juli nanti maupun udah di 9 Juli ya, berarti ini kan benar terjadi besok ya. Abang-abangku semuanya, kakak-kakakku, teman-teman semua yang ada di grup Telegram, berarti kan ya kemungkinan apa yang saya bilang ini kan terbukti benar yang menutupin gapnya ini di 6.538 ya. Kalau ini benaran terjadi lagi ya pas akurat apa yang udah saya bikin, and then saya bakal ngupload lagi lah di Instagram ini kayak ya udah sebagai branding gitu. Oke ya guys. Jadi ya besok di hari Rabu ini perlu diperhatikan lagi ya. Oke. Jadi ini untuk event news sementara lah. Nanti besok di hari hari Kamis atau Jumat itu bakalan saya up lagi lah apa yang dibilang sama Paul Tudor ini bakalan saya up lagi lah. Nanti ini bakalan berpengaruh sama ISG kita. Oke, kita langsung saja ya. Ini udah jalan juga 9 menit ya. Gak apa-apa lah biar teman-teman tuh tahu bahwa saya ini berbeda dari yang lain ya. Tanpa indikator sama sekali malah untuk di analisa teknikalnya ya. Nah, oke. Untuk ISG hari ini di hari Rabu itu ditutup menguat sebesar 0,97%. Kalau kita lihat dari LQ45 juga ini sama ya, 0,97% juga. Terus kalau kita lihat dari indeks ya,
untuk ini asing juga udah mulai cabut 202 miliar, yang artinya ya besok ISG bisa potensial untuk terkoreksi setelah Antam kita taking profit 2. Antam kita udah taking profit 2. Nah, dan juga seperti saham-saham lain MTEK gitu kan. BTPS juga udah TP3 juga ya. Nah, oke, langsung saja teman-teman ya. Kita ini berarti kemungkinan besar besok di hari Rabu ini atau di hari ini ya ISG mengalami koreksi itu sesuai yang udah saya proyeksikan juga ya. Nah, bisa pas gitu ya. Insting saya nih memang oke. Nah ya, untuk dari Hang Seng ini Dow Jones sama S&P 500 ini udah kita bahas nih. Jadi kita bahas ini dulu lah. Hang Seng yang ada di Hong Kong ini ada sedikit kenaikan 0,70%, Nikkei Jepang 1,04%, Shanghai ya China ini 1,13%, yang artinya Asia ini lagi ngikut ya, lagi mada hijau. Tadi ini ngikutin sama nih pergerakannya ISG. Terus ada CAC 40 Index itu dari Prancis ini sama DAX Jerman itu lagi terkoreksi. FTSE hanya tipis sekali ya 0,01%. Nah ya, langsung kita bahas saham pertama yang udah di request oleh teman-teman yang ada di grup Telegram ini ya. Itu yang pertama itu ada saham MBMA yang hari ini ditutup menguat sebesar 3,44%. Ternyata kalau kita lihat dari transaksi asing di 2 hari ini udah distribusi ya. Hari ini juga ada distribusi sebesar 73 juta lembar, yang artinya ini makin gede tetapi harganya naik. Ya berarti ini yang ngehajar harga naik untuk di saham MBMA ya. Kembali lagi orang domestik atau orang lokal gitu. Ya ini kita lihat dulu lah kondisi MBMA seperti apa ya. Ya ini sebelumnya teman-teman ya, ini waktu itu kita pernah TP1 ya. Ini TP1 nggak salah. Ya, ini TP1 dulu waktu pertama kali saya share ini di grup Nah, ini waktu tuh tanggal 17 Maret. MBMA swing saya bilang kan TP1 7,02%. Yang mana harinya itu kan waktu itu langsung terbang tuh, langsung naik ya. Nah, jadi beneran kejemput pada akhirnya ya, sampai ini Bang Seradila mau bilang oke ini beneran kejemput ya Bang gitu. Karena ya tipikal saya main tuh nanti teman-teman bakal ngerti lah seperti apa ya. Nah, apakah besok masih bisa hit Bang? Ya, karena kita kan udah TP dong ini. Nah, ini ya teman-teman bisa cari lagi lah. Ini nggak salah ini pertama kali saya di bulan puasa lah ngelempar sinyal, dan waktu itu ini grup masih di 100 orang nggak salah saya, ini 100 orang tadi, di bawah 100 ini masih sepi banget lah, tapi mereka inilah yang beneran selalu menemani saya gitu ya. Thank you ya buat abang-abangnya di sini, termasuk Bapak Budi, Bang Abdul Aziz dah, Bang Awen ya. Oke. Untuk EBMA ini saya hapus dulu ya, artinya kalau ini teman-teman kemarin masih bisa ngohol, ini udah seharusnya udah TP3 sih ya, walaupun ini SL saya tipisnya hanya 4,26%. Oke, di sini saya hapus dulu lah indikator semuanya biar lagi teman-teman tuh lebih jelas lagi ya. Nah, secara ini MBMA kan ini udah dia bisa ngebreak ya dari dia mereka punya tren ya. Ya, nih untuk MBMA sebenarnya udah bisa ngebreak dari dia punya trend, and then sekarang lagi berusaha reversal lah gitu itu untuk di MBMA-nya. Nah, jadi yang penting adalah sekarang posisinya yang kita cari apakah ini sekarang bolehkah masuk dengan yang kondisi hari ini 3% nih udah mulai kenaikannya. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ini udah mulai menarik lah untuk di MBMA ini ya. Ini saya sedikit kasih tinta lah ya biar lebih ini cantik atau cakep gitu. Oke, di sini ya. Untuk MBMA. Nah, ini seperti ini. Oke. Terus kalau kita lihat di sini dia juga udah mulai ada gain yang memang saya rasa kayak wah ini oke nih gitu. Oke. Nah, untuk MBMA sebenarnya ini kan udah mulai ketutup lah ya. Untuk area TP1-nya, apakah ini MBMA interest bagi saya? Ya, kalau bagi saya sendiri ya teman-teman ya, ini
bisa interest kalau dia memang dia bisa bertahan di sini ya. Ini masih bisa untuk menuju ke harga 402-nya ya, itu untuk di MBMA. Kita tandai dulu lah. Nah, jadi kalau misalnya ini masih bisa lanjut rally atau mengalami kenaikan, ini MBMA bisa ke harga 400-nya dulu. Nah, ya, itu untuk MBMA. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ini ada sedikit pola inverted head and shoulders, walaupun dia tidak bisa membentuk sempurna ya. Tapi kalau dari pola kayak cup and handle, walau cupnya ini sebelah sini masih oke nih, masih bisa lah ya. Itu TBMA ini masih bisa di 400. Semoga ini MBMA bisa dibawa koreksi dulu lah ke 336, baru dia itu nge-swing ya, nge-swing high lagi. Ini swing low dulu dia kan, swing low ke sini dulu, baru nanti dia ngelakuin pantulan. Semoga MBMA masih sama lah ya proyeksinya yang kita harapin lah. Oke, kita bikin dulu lah ini. Ini dia bakalan turun dulu. Dia bisa bertahan di sini ya. And then itu harapan kita bisa ke 400, itu untuk MBMA. Selagi dia masih bisa bertahan di harga sekarang, artinya itu bisa sekitar kayak ya ini kita profit mungkin nah 9% nih, oke nih, gede juga lah. Kayak gini lah pola untuk MBMA ke depannya. Oke, kita ke saham selanjutnya, yaitu ada saham naik hari ini ya, memang naik sedikit ya, 1,36%. Untung namanya naik, kalau turun ya pasti turun terus nih. Ada akumulasi 2 hari ini. Hari ini juga ada 400.000 lembar ya. Menarik juga nih kalau flow-nya nih. Walaupun ini sebenarnya keluar masuk ini ya asingnya. Kita lihat saham naik ya, naik, turun, turun lagi. Adiwarna, bentar. Ya oke, pas. Oke, ini untuk saham naik ya, yang penting dia ini bisa ya, kembali lagi lah, bertahan di harga dia yang sekarang ini. Ini ya. Nah. Oke. Nah, ini naik, yang penting dia bisa inilah bertahan lah di sini, karena ini asing udah outflow, keluar masuk. Takutnya nanti kalau dia ini nggak bisa bertahan ya, ini potensially untuk saham naik ini bisa kembali turun ya. Jauh juga ini turunnya, bisa ke 266 kalau dia tidak benaran kuat untuk dorongan harganya. Tapi kalau ini saham naik masih flow-nya itu masih bagus oleh asing ya, teman-teman bisa mencari taking profitnya di sinilah ya. Terdekatnya itu untuk di saham naik di sekitar harga ini 446. Nah, itu untuk saham naik inilah, berarti sekitar kalau ini masih bisa bertahan di harga sekarang ya 20% ini masih oke lah. Cuman perhatikan lagi lah, jangan sampai dia ini jauh dropnya itu dari harga 326. Artinya teman-teman kalau udah kayak gini, manajemennya harus dengan SL yang lebih lebar lah. Misalnya SL-nya sampai 50%, ya udahlah, cukurin aja. Yang penting lotnya jangan kegedean ya. Oke, itu di saham naik ya. Ini kayaknya case-nya sama kayak di saham apa tuh, Data kalau nggak salah ya, mirip-mirip tuh. Kita ke saham yang ketiga, yaitu ada Arto. Hari ini ditutup menguat tipis sebesar 0,77%. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi terus ya untuk saham Arto ini. Oke nih, akumulasinya ganteng juga nih. Ya, kita cek dulu lah bagaimana kondisi saham Arto. Untuk saham Arto sendiri ya, yang ada akumulasi yang sedikit, ada head and shoulders yang terlalu maut bagi saya ya. Ini inverted head and shoulders sih nggak ada nih, tapi ini kayaknya kemungkinan modelan cup and handle-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada sedikit pola ya. Nah, di sini juga ada pola ya. Kita gedein dulu lah, atau nanti ada teman-teman yang matanya minus ya. Kayak kan, karena semua member saya itu nggak semuanya seumuran dengan saya, karena kan umur saya masih 24 tahun ya. And then ya kemungkinan bapak-bapak, kakak-kakak yang ada di grup ini umurnya jauh di atas saya, jadi ya mungkin sedikit susah lah kalau misalnya saya jauhin nih gambarnya. Nah, ini semoga untuk saham Arto ya. Nah, dia bisa nembus di sini
lalu baru dia itu ngelanjutin rally-nya. Semoga ini bisa dikonfirmasi seperti inilah untuk di saham Arto. Oke. Berarti dia bisa benaran ngebreak nih. Nah, oke, ini menarik nih untuk saham Arto ya. Bolehlah kita ini nih. Kita apa? Benar kita apalah kita apa namanya tuh? Kita okekan lah namanya. Oke, ini untuk Samarto kalau ini beneran bisa ngebreak, ini oke sangat-sangat ya mantap ini ya. Ini bisa kita sekitar TP-nya itu ke harga 2400 maupun ke 2000 ya 2400 lagi. Oke ya, itu untuk saham Arto. Nah, sini dah biar cakepan. Oke. Untuk saham Harto ini kalau benaran kejadian ya, ini kita bisa profit dari harga sekarang itu ke 23% atau 22% ya. Nanti saya ini kayaknya ini oke lah, saya bakal masukkan ke rekom lah besok ini ya. Thank you ya buat abang-abang yang udah nginfoin request saham Harto kemarin. Oke, bentar nih kita balik list dulu. Nah, oke, kita ke saham yang selanjutnya yaitu ada saham yang keempat ya. Ada saham BKSL yang hari ini ditutup terkoreksi 0,97%. Kalau kita lihat di sini ada transaksi asing, ternyata ada akumulasi ya. Bagus nih flow-nya nih. Mirip-mirip Arto juga lah. Kita lihat lah BKSL, cuman walaupun ada akumulasi tapi dia udah ternyata terkoreksi ya. BKSL. Oke, untuk BKSL. Ini nggak salah saya udah pernah saya dibahas nih ya. Untuk BKSL ini yang penting dia bisa kembali lagi ya. Ini potentially dia bakalan membentuk swing low-nya ini ada nih. Sebelum dia ngelanjutin kenaikannya naik ke atas. Yang penting dia jangan sampai ngebreak lah di area yang udah saya bikin ini ya. Di 90 jangan sampai turun seperti itu ya. Itu untuk BKSL. Nah, semoga nanti flow-nya ini seperti ini ya. BKSL, tapi ya perlu diperhatikan lagi lah full terusnya. Tapi karena ini cantik, oke, saya bisa bikin ini lah. Bagaimana polanya. Nanti dia bisa di sini nih. Nah, itu untuk BKSL ya. Cantik juga nih. Kalau beneran bisa ini bisa harganya tuh ke sekitar 14% nih. Ya, itu untuk BKSL ya. Lanjut kita ke saham yang terakhir yaitu ada saham brand yang hari ini 0,41% ya. Kenaikannya hanya tipis. Asing di sini keluar masuk ya, artinya di sini bakalan dibawa sideways terus lah. Yang mana ini brand udah berapa kali di request oleh teman-teman yang ada di grup saya ini ya. Nah, di brand ini seperti yang udah saya bilang, yang penting dia bisa bertahan lagi di harga range itu di 5.800 hingga ke 6.200-nya ya. Ini yang perlu kita ingatkan kembali untuk di saham brand. Semoga ini kedepannya asing tuh mulai akumulasi, orang kita juga udah mulai kompak, and then ya kita bisa mulai ya taking profit di area-area harga yang udah kita tentuin kemarin. Nah ya itu untuk brand nih, ini udah bisa nih TP1 nih seharusnya. Kalau dia itu mulai pantulannya tuh sama kuatnya dengan yang udah dikoreksi kemarin. Oke, itu untuk saham brand, and then ya. Terima kasih ya teman-teman telah menonton video saya ini. Bagi yang belum join di grup Telegram kita bisa langsung klik link di bio YouTube saya ini maupun di bio nih YouTube saya. Ya, ini bisa join di grup Telegram dan follow juga Instagram saya ini ya, karena di situ saya bakalan Q&A dan kemungkinan besar saya bakalan ada nge-live juga lah kalau memang nanti ada kayak momentum gitu ya kan. Kayak Q&A sama follower saya gitu. Oke? Dan ya, terima kasih kembali ya. Jangan lupa ini tekanlah tombol like-nya ya abang-abangku semua biar kita tuh bisa langsung meledak ya ke
algoritma YouTube biar bisa masuk beranda YouTube nih abang-abangku. Ini saya ngelihat ini kayak nonton 100 tapi yang nge-like cuma 4 sama 6 orang gitu. Jadi tolong tekan tombol like-nya ya. Aktifkan notifikasi bel loncengnya biar nanti saya setiap ngupload teman-teman abang-abang aku semua itu bisa ngelihat saham-saham potensial gitu ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Oke? Nah ya, seperti biasa, terima kasih ya. Salam gacor.